Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil PTT ujian akhir semester genap tahun akademik 2021-2022. Mata kuliah Teknik Lalu Lintas. Yang terhormat, dosen pengampu Bapak Rifki Adila Prismaworo STMT, saya sendiri Francisco MCDR Arojo, NIM 2019-520078. Oke, kita lanjut nih. Kita mengetahui tentang teknik lalu lintas A, di mana ada kinerja lalu lintas. Yang pertama, kriteria kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau kecepatan tempuh suatu kondisi jalan tertentu yang terkait dengan geometri, arus lalu lintas, dan lingkungan jalan untuk kondisi existing maupun kondisi desain. Yang kedua, semakin rendah nilai derajat kejenuhan atau semakin tinggi kecepatan tempuh menunjukkan baik kinerja lalu lintas. Yang ketiga, kita mengetahui tentang arus lalu lintas. Yang pertama, alat untuk memahami dan menyatakan sifat arus lalu lintas. Yang kedua, semakin banyak kendaraan dengan berbagai jenis di jalan raya saling berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi keseluruhan pergerakan lalu lintas atau arus lalu lintas. Yang ketiga, untuk mengevaluasi kapasitas jalan maupun merencanakan jalan baru. Tinjauan diawali dengan evaluasi arus lalu lintas dan pemahamannya. Yang keempat, itu kita mengetahui tentang karakteristik arus lalu lintas. Itu meliputi dua bagian ini, parameter lalu lintas dan kuantitas pengukuran. Yang pertama, volume. Itu jumlah kendaraan per satuan waktu, jumlah pejalan kaki atau sepeda per satuan waktu. Yang kedua, kecepatan atau delay dan antrian. Itu waktu, jarak, kecepatan. Waktu per jarak, tundaan, panjang, dan antrian. Yang ketiga, konsentrasi atau kerapatan. Itu kendaraan per satuan panjang. Yang kelima, kita mengetahui kerangka dasar karakteristik lalu lintas. Yang pertama itu karakter lalu lintas, arus lalu lintas, kecepatan, kerapatan. Itu ada waktu antara kecepatan individu, jarak antara, tingkat arus, kecepatan rata-rata, tingkat kerapatan. Yang keenam itu jenis fasilitas jalan. Kita mengetahui tentang arus tak terganggu. Yang kedua, jalan bebas hambatan atau disebut jalan tol. Yang ketiga, arus terganggu. Yang keempat, persimpangan bersinyal. Yang kelima, persimpangan tak bersinyal. Yang keenam, bundaran. Tipe jalan perkotaan. Yang pertama, jalan dua lajur, dua arah, 2/2 UD. Yang kedua, jalan 4 lajur, 2 arah, tak terbagi, tanpa median, 4/2 UD. Yang ketiga, terbagi dengan median, 4/2 D. Ini bagian yang ketiga, jalan 6 lajur, 2 arah, terbagi, 6/2 D. Yang keempat, jalan 1 arah atau 1/3 atau 3/1. Slide yang berikut, kita mengetahui tentang karakteristik arus. Itu yang pertama, variasi arus dalam waktu. Yang kedua, variasi arus lalu lintas bulanan. Yang ketiga, variasi arus lalu lintas harian. Yang keempat, variasi arus lalu lintas jam ke jam. Yang keenam, variasi arus lalu lintas kurang dari 1 jam. Yang ketujuh, volume jam per
perancangan. Yang ketujuh, volume perancangan menurut arah. Yang kedelapan, variasi dalam ruang. Yang kesembilan, variasi arus terhadap jenis kendaraan. Slide ke-8, untuk pengertian dari ketiga kelompok jalan tersebut. Ini adalah tiga. Yang pertama, jalan arteri. Jalan arteri itu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Yang kedua, jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan dan pembagian dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Yang ketiga, jalan lokal itu melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dengan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Yang kesembilan, rekayasa lalu lintas. Serangkaian usaha kegiatan meliputi perancangan dan pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Berikut metode perancangan ruang lalu lintas jalan yang aman dan nyaman bagi pengunjung. Jalan efisien dari sudut pandang pembiayaan dan penggunaan lahan menurut Puratno 2008. Slide berikut. Ini adalah konsep rekayasa lalu lintas di masa depan. Bisa kita lihat sama-sama. Selanjutnya slide berikut itu untuk mendapat hasil yang optimal, traffic engineering harus menentukan langkah-langkah dalam penggunaan ketentuan-ketentuan dibatasi di atas berdasarkan landasan-landasan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan objek yang dilayani. Yang kedua, menentukan keuntungan. Yang ketiga, menentukan perjanjian-perjanjian. Yang keempat, menentukan alternatif di mana saja yang harus dipertimbangkan. Yang kelima, menentukan pertimbangan antara batas pelayanan. Yang ketujuh, menentukan perimbangan antara derajat ketelitian, hasil, dan tingkat sosial. Slide berikut, kita mengetahui studi karakteristik lalu lintas meliputi itu ada faktor-faktor kendaraan dan manusia. Yang pertama, volume lalu lintas, kecepatan dan kerapatan. Yang kedua, arus lalu lintas, kapasitas jalan dan kerapatan. Yang ketiga, pola perjalanan, faktor pertumbuhan, dan asal tujuan lalu lintas. Yang kelima, parkir dan terminal. Yang keenam, pelayanan, fasilitas, dan pemakaiannya. Yang ketujuh, analisis kecelakaan lalu lintas. Yang berikut kita mengetahui tentang perencanaan transportasi meliputi studi transportasi regional. Yang pertama, jaringan jalan, sistem transportasi. Yang kedua, peningkatan dan distribusi lalu lintas. Yang ketiga, dampak lingkungan. Perancangan geometrik jalan meliputi perancangan lalu lintas baru, perancangan
ulang dan persimpangan lama untuk meningkatkan kapasitas keamanan. Yang berikut ini kita mengetahui tentang pengertian andalalin. Pengertian andalalin itu serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Pada pasal 32 tahun 2011. Analisis dampak lalu lintas dipergunakan untuk memprediksi apakah infrastruktur transportasi dalam daerah pengaruh pembangunan dapat melayani lalu lintas yang ada atau existing, lalu lintas yang dibangkitkan atau ditarik oleh pembangunan tersebut. Slide berikut. Pembangunan infrastruktur itu pasal 5 Permenhub nomor PM 75 tahun 2015 itu merencanakan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 5. Wajib dilakukan andalalin apabila merupakan akses dari ke jalan existing. Akan tetapi, jika menghubungkan jalan yang belum ada, maka tidak wajib dilakukan andalalin. Berikut rencana pengembangan pusat kegiatan. Itu pemukiman dan infrastruktur. Pasal 7 Permenhub nomor PM 75 tahun 2015. Yang pertama, merencanakan pengembangan pusat kegiatan dan permukiman lebih dari 30% dari kondisi awal. Wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Yang kedua, merencanakan pengembangan infrastruktur lebih dari 50% dari fasilitas utama pokok. Wajib melakukan analisis dampak lalu lintas. Berikut merencanakan perubahan fungsi bangunan. Itu pada pasal 7 Permenhub nomor PM 11 tahun 2017, di mana berbunyi perubahan terhadap fungsi peruntukan pembangunan dari fungsi awal wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Ini hubungan andalalin terhadap AMDAL. AMDAL itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan utama untuk berlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Andalalin Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal 99 bertujuan untuk menciptakan lalu lintas yang aman, keselamatan, dan tertib dan lancar. Yang slide berikut, yang ke-17 kita mengetahui tentang peraturan lain yang terkait. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Ini kita bisa lihat, ini peraturan-peraturan tentang di mana terkait AMDAL. Kita next slide 18. Ini sertifikasi tenaga ahli, di mana kita mengetahui tentang pembagian pertama itu tenaga ahli lembaga konsultan analisis dampak lalu lintas wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas. Yang kedua, untuk memperoleh sertifikat, tenaga ahli harus mengikuti pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas. Yang ketiga, sertifikasi kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Dalam kurung prosedur penerbitan sertifikasi diatur dalam Perjen
Haddad nomor SK 2012 KP 108 DRJD garing 2015 tentang kompetensi penyusunan analisis dampak lalu lintas. Yang keempat, uji kompetensi penyusunan analisis dampak lalu lintas dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak PNBP. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi dan mendapatkan persetujuan dari Menteri. Yang ke-19, tindak lanjut hasil analisis dampak lalu lintas. Dalam hal pengembangan atau pembangunan tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu, sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan penghentian sementara kegiatan selama 30 hari kalender, dikenakan denda paling banyak 1% atau 1/100 dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembangan atau pembangunan. Dirjen menyampaikan surat ini kepada pemerintah daerah perihal berkonversi para administratif berupa denda. Dalam waktu 10 hari kalender sejak tanggal pengadaan sanksi denda administratif atau 90 hari kalender sejak pembayaran denda pengembangan atau pembangunan tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin. Dirjen menyampaikan surat kepada pemerintah daerah perihal perizinan dan atau pencabutan izin. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada kekurangan dari hasil presentasi PTT saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.